sekali lagi kita akan teruskan pembelajaran pada hari ini. Oke, yang bertajuk nilai kalori makanan. Oke, setiap makanan yang kita makan ini mengandungi nilai kalori. Oke, apa itu nilai kalori? Oke, bagi suatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Oke, itu adalah maksud nilai kalori. Itu jumlah tenaga yang dibebaskan. Contohnya, berapa jumlah tenaga yang dibebaskan untuk 1 gram makanan yang kita makan. Nah, jadi jumlah tenaga tersebut adalah nilai kalori. Oke, unit nilai kalori. Oke, nilai kalori adalah tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan yang lazimnya diukur dengan unit kalori, kal. Oke, kilokalori. Oke, joule ataupun kilojoule. Oke, 1 kalori bersamaan dengan 4,2 joule. 1 kilokalori bersamaan dengan 4200 joule. Sebenarnya dia darab dengan 1000 sahaja. Oke. Unit SI, sistem internasional itu unit SI bagi nilai kalori ialah joule per kilogram. Oke, jadi ini adalah alat untuk mengukur kalori. Oke, alat ini dikenali sebagai kalorimeter bomb. Oke, ini contoh nilai kalori bagi karbohidrat, lemak, dan protein. Oke, kalau karbohidrat untuk 1 gram adalah 16,7. Oke, nilai kalori. Lemak 37,6, protein 16,7. Oke, makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Oke, jadi inilah nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein, dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Oke, jadi ini adalah komposisi karbohidrat, lemak, protein, dan air dalam beberapa jenis makanan. Oke, contoh gula. Oke, jadi gula ini adalah 100%, tiada bahan lain lah. Oke, dia 100% adalah glukosa, karbohidrat. Oke, daging. Ini kita tengok kita tengok. Yang berwarna biru itu air, putih protein, yang orange itu lemak, hijau adalah karbohidrat. Jadi kita tengok gula 100% adalah karbohidrat. Dia tidak mengandungi unsur lain. Oke, macam ni. Oke, kalau daging 69% ialah air. Oke. 13% lagi ialah warna apa itu? Orange. 13% lagi adalah lemak nih. Dan yang putih itu 18% adalah protein. Oke, kita tengok yang ini beras. Oke. Kalau beras 76% adalah karbohidrat. Oke. 14% itu ialah air, 8% lagi ialah protein, dan 2% adalah lemak. Jadi dalam suatu makanan itu dia mengandungi bahan-bahan lain di dalamnya. Kelapa sawit, minyak kelapa sawit 100% mengandungi lemak. Oke, makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Ini anggaran nilai kalori. Oke, contoh nasi. Nasi adalah dalam kelas makanan karbohidrat. Oke, nilai kalori dia 15,04. Roti putih, oke, karbohidrat juga, kelas makanan 10,60 kilojoule per gram. Oke, gula kasar 16,50.
dia gula kasar pun dalam kelas makanan karbohidrat. Oke, minyak sawit kelas makanan lemak. Nilai kalori 38.0. Mentega kelas makanan lemak 31.20. Jadi ini adalah kelas-kelas makanan, karbohidrat, lemak, protein, pelawas. Dan sumber dia, kalau karbohidrat sumber adalah nasi, roti putih, gula kasar. Ini contoh, ada banyak lagi sumber yang lain seperti mihun, begitu. Lemak, minyak sawit, mentega, itu adalah sumber bagi lemak. Jadi yang ini adalah nilai kalori untuk 1 gram. Contohnya kalau kita sukat nasi 1 gram, kita timbang 1 gram nasi itu dia punya nilai kalori adalah 15.04. Jadi kalau kita ambil 2 gram nasi, jadi kau darablah 2 kali 15.04. Jadi kau dapat jumlah tenaga yang kau ambil di situ adalah 30.08 untuk 2 gram. Begitu. Apa kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu? Kesan dia, selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut untuk mengekalkan kesehatannya. Kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu, menyebabkan masalah seperti malnutrisi, seperti yang kita sebut tadi, yang slide video sebelumnya, obesity, anorexia nervosa. Anorexia nervosa ini yang penyakit yang terlalu kurus. Arteriosclerosis, ini penyumbatan dalam arteri dalam jantung, diabetes mellitus, kencing manis, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, serangan penyakit jantung. Itu adalah kesan kalau kita mengambil makanan dengan jumlah kalori yang tidak menepati. Jadi masalah kesehatan. Ini adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh pemakanan yang tidak sehat. Yang pertama adalah obesity, mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Jadi kesan dia, kamu boleh baca di sana, menyebabkan diabetes, arteriosclerosis, dan tekanan darah tinggi. Arteriosclerosis ini penyumbatan jantung. Anorexia nervosa ini keengganan seseorang individu untuk makan karena terlalu risau akan kenaikan berat badan. Ini selalu dialami oleh orang yang takut gemuk, sehingga dia diet secara berlebihan. Masalah yang lain adalah arteriosclerosis, pemendapan kolesterol pada dinding arteri, menyebabkan jantung tersumbat. Diabetes, pengambilan makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang. Selain daripada itu, tekanan darah tinggi, mengambil makanan yang tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Dan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.